Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4, yaitu Dila Syifa Esfiani, Eka Haryati, dan Siti Nurhayati akan menjelaskan tentang terminologi graf. Terminologi graf. Yang pertama itu ada ketetanggaan atau adjacent. Didefinisikan dengan dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Nah, bisa dilihat di gambar pertama. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, dan simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua ada bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan VJ, VK, dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Bisa dilihat di gambar pertama juga. Sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 dan 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga, simpul terpencil, yaitu isolate vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Bisa dilihat di gambar 3. Simpul 5 adalah simpul terpencil, tidak ada garisnya ya. Yang keempat, graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, bisa dilambangkan dengan n besar n kecil. Gambarnya bisa dilihat di sini. Yang kelima ada derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Bisa dinotasikan dengan dV. Bisa dilihat di gambar pertama. D1 sama dengan D4 yaitu 2. D2 sama dengan D3 yaitu 3. Nah, sekarang bisa dilihat di gambar ketiga. D5 sama dengan 0. Nah, 0 ini simpul terpencil. D4 sama dengan 1. Nah, 1 ini simpul anting-anting yaitu pendant vertex. Sekarang bisa dilihat di gambar kedua. D1 sama dengan 3. Nah, 3 ini yaitu bersisian dengan sisi ganda. Ada D2 sama dengan 4 yaitu bersisian dengan sisi gelang atau loop. Pada graf berarah, D in V yaitu derajat masuk atau in degree. Bisa dikata jumlah busur yang masuk ke simpul V. Nah, ada di out V sama dengan derajat keluar atau out degree. Nah, ini jumlah busur yang keluar dari simpul V. Rumus dV sama dengan D in V ditambah D out V. Nah, sekarang kita bisa lihat di gambar yang keempat. D in 1 sama dengan 2. D out 1 sama dengan 1. Terus ada D in 2 sama dengan 2, D out 2 sama dengan 3. D in 3 sama dengan 2, D out 3 sama dengan 1. D in 4 sama dengan 1, dan D out 3 sama dengan 2. Selanjutnya ada lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G adalah graf yang terdiri dari himpunan vertex V dan himpunan unsur E, maka kita dapatkan jumlah degree dari vertexnya sama dengan 2 kali jumlah unsurnya. Sebagai contoh, pada graf 1, maka kita peroleh degree dari not 1 yaitu 2, degree dari not 2 yaitu 3, degree dari not 3 yaitu 3, dan degree dari not 4 yaitu 2, sama dengan 10, atau 2 dikali jumlah sisi pada graf 1, maka 2 dikali 5 sama dengan 10. Pada graf 2, maka kita peroleh degree dari not 1 yaitu 3, degree dari not 2 yaitu 3, dan degree dari not 3 yaitu 4, maka hasilnya 10, atau 2 dikali jumlah sisi pada graf 2, maka 2 dikali 5 sama dengan 10. Pada graf 3, maka kita peroleh degree dari not 1 yaitu 2, degree dari not 2 yaitu 2, degree dari not 3 yaitu 3, degree dari not 4 yaitu 1, dan degree dari not 5 yaitu 0, maka kita peroleh hasilnya yaitu 8, atau 2 dikali jumlah sisi pada graf 3 sama dengan 2 dikali 4,
maka hasilnya 8. Akibat dari lemma yaitu untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Contoh selanjutnya, diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah, untuk yang pertama, derajat dari simpul ke-1 adalah 2, derajat dari simpul kedua adalah 3, derajat dari simpul ketiga adalah 1, derajat dari simpul keempat adalah 1, dan derajat dari simpul kelima adalah 2. Untuk penyelesaiannya tidak dapat. Kenapa? Karena jumlah derajat semua simpulnya adalah ganjil, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya 9. Nah, untuk yang kedua, derajat dari simpul ke-1 adalah 2, derajat dari simpul kedua adalah 3, derajat dari simpul ketiga adalah 3, derajat dari simpul keempat adalah 4, dan derajat dari simpul kelima adalah 4. Untuk penyelesaiannya dapat, karena jumlah derajat semua simpulnya genap, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 16. Selanjutnya untuk soal latihan, mungkinkah dibuat graf sederhana 5 simpul dengan derajat masing-masing simpul adalah yang pertama 5, 2, 3, 2, 4, yang kedua 4, 4, 3, 2, 3, yang ketiga 3, 3, 2, 3, 2, dan yang keempat 4, 4, 1, 3, 2. Jika mungkin, berikan satu contohnya. Jika tidak mungkin, berikan alasan singkat. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, tidak mungkin, karena ada simpul berderajat 5. Yang kedua, mungkin. Dan yang ketiga, tidak mungkin, karena jumlah simpul berderajat ganjil ada 3 buah, atau jumlah derajatnya ganjil. Dan yang keempat, tidak mungkin, karena simpul 1 dan simpul 2 harus bertetangga dengan simpul sisanya. Berarti simpul 3 minimal berderajat 2, atau kontradiksi dengan simpul 3 berderajat 1. Selanjutnya, lintasan atau pet. Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, S1, V1, E2, V2, dan seterusnya Vn-1, En, Vn. Sedemikian sehingga S1 adalah V0 ke V1, E2 adalah V1 ke V2, dan seterusnya. En adalah Vn-1 sampai Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Selanjutnya, siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Sebagai contoh, pada graf 1, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada graf 1 memiliki panjang yaitu 3. Selanjutnya 8 terhubung atau connected. Misalnya, dua buah simpul pi1 dan simpul pi2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari pi1 ke pi2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul pi dan pj dalam himpunan pi terdapat lintasan dari pi ke pj. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Nah, di bawah ini contoh graf tak terhubungnya, yaitu ada simpul 1, 2, 3, 4 tidak terhubung dengan simpul 5, 6, 7, dan 8. Kenapa disebut graf tak terhubung? Karena ada simpul yang tidak memiliki sisi yang terhubung dengannya, atau ada simpul yang tidak dapat dicapai dengan lintasan. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung, atau graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya.
Selanjutnya, dua simpul U dan P pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke P dan juga lintasan berarah dari P ke U. Jadi dikatakan terhubung kuat jika setiap pasang dari simpul, misalkan simpul C ke B maupun B ke C memiliki lintasan, atau simpul U ke P dan juga simpul P ke U memiliki lintasan berarah. Selanjutnya, jika U dan P tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan P dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Dikatakan terhubung lemah karena masih ada lintasan yang harus dicapai untuk mencapai setiap simpulnya. Selanjutnya, graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan P di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Di bawah ini ada contoh yang graf berarah terhubung kuat. Graf berarah terhubung kuat ada simpul 1, 2, dan 3. Kenapa gambar tersebut disebut graf berarah terhubung kuat? Karena setiap pasang dari simpulnya memiliki lintasan berarah dan bisa mencapai busur-busur yang ada. Sedangkan pada graf berarah terhubung lemah, di simpul 3, 4, 2, 3, 4 dia tidak memiliki lintasan berarah. Begitupun di simpul 1, maka itu dia disebut graf berarah terhubung lemah. Selanjutnya 9, upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Terdapat G yang mempresentasikan himpunan vertex dan himpunan edge adalah sebuah graf. Jadi subgraf dari graf tersebut adalah G1. G1 adalah subgraf dari G jika P1 subgraf P dan E1 subgraf E, atau P1 himpunan bagian dari P dan E1 himpunan bagian dari E. Kita bisa lihat pada gambar A itu graf G1, dan pada gambar B dia sebuah upagraf, yaitu sebuah himpunan bagian dari gambar pada A, yaitu graf G1. Adapun simpul 1, 2, 3, 5, maaf ya, itu sebenarnya 4, 1, 4, 1, 3, 4, 5 itu himpunan bagian dari graf G1 yang terdapat pada gambar A. Yang selanjutnya komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan P2, E2 atau G2 yang mempresentasikan himpunan vertex 2, edge 2, yaitu komplement upagraf kebalikan dari komplement itu sendiri, di mana E2 sama dengan E dikurangi E1 dan P2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Pada gambar C, yaitu kelompok dari upagraf yang pada gambar G. Pada gambar B, simpul 1, 2, 3, 5, dan 6 merupakan komplement dari upagraf B. Selanjutnya, jika ada graf yang berhubung, maka dalam graf tersebut akan terdapat komponen terhubung. Komponen terhubung ini disebut dengan connected component, adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Di mana jika ada sebuah graf, maka komponen terhubung ini merupakan upagraf terhubung yang tidak ada pada upagraf terhubung yang lebih besar. Pada contoh, terdapat 4 komponen dari komponen terhubung. Sebagai catatan, apabila terdapat graf terhubung, maka komponen terhubungnya merupakan graf itu sendiri.
Selanjutnya, komponen terhubung kuat. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat atau strongly connected component adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung kuat. Dikatakan komponen terhubung kuat jika upagraf terhubung kuat dari graf G yang tidak terdapat dalam upagraf terhubung kuat dari graf yang lebih besar. Setidaknya harus berada dalam hubungan balik dan dapat kembali kepada dirinya sendiri. Ini adalah graf yang mempunyai dua buah komponen terhubung kuat. 1, 2, dan 3 itu merupakan komponen terhubung kuat karena dia memiliki lintasan berarah misalkan 1 ke 3 maupun 3 ke 1. Sedangkan pada gambar simpul 4 dia termasuk komponen terhubung kuat. Kenapa? Karena komponen terhubungnya merupakan graf itu sendiri. Sedangkan pada simpul 5 dan 6 itu tidak termasuk komponen terhubung kuat, melainkan komponen terhubung lemah karena tidak memiliki arah atau lintasan 5 ke 6 maupun 6 ke 5. Selanjutnya 10, upagraf rentang atau spanning subgraf. Upagraf G1 yang mempresentasikan Pi1 dan E1 dari G yang mempresentasikan Pi dan E dikatakan upagraf rentang jika Pi1 sama dengan Pi, yaitu G1 yang mengandung semua simpul dari G. Pada gambar A yaitu graf G, dan pada gambar B upagraf rentang dari G karena dia mengandung semua simpul dari G, dan gambar C bukan upagraf rentang dari G karena dia tidak mengandung upagraf rentang dari G atau dari gambar A. Selanjutnya 11, cutset. Cutset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cutset selalu menghasilkan dua buah komponen. Pada graf di bawah ini, 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah cutset. Terdapat banyak cutset pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1,2, 2,5 juga adalah cutset. Himpunan 1,3, 1,5, 1,2 adalah cutset. 2,6 juga cutset. Tetapi himpunan 1,2, 2,5, 4,5 bukan cutset sebab himpunan bagiannya dan 1,2, 2,5 adalah cutset. Perhatikan pada contoh gambar di bawah ini, dia menghasilkan dua buah komponen karena cutset selalu menghasilkan dua buah komponen. Dan himpunan 1, 2, 25, 45 itu bukan termasuk cutset sebab himpunan bagiannya. Selanjutnya graf berbobot, wedge graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Seperti pada contoh, sisi AE berbobot